Pemirsa, usai perhelatan KTT G20, Presiden Jokowi belusukan di tengah rakyat kembali. Saat belusukan di Pasar Badung, Bali, Presiden menjelaskan kepada media internasional bahwa data makro dan mikroekonomi adalah sarapannya setiap pagi. Every morning, I take numbers as breakfast on macro and microeconomics. And I also often check directly to the market. I always directly check to the market. Every visit to the region, every visit to the city and regency, every visit to the villages. Sedangkan dalam sesi penutupan KTT G20 pekan ini, Presiden Jokowi menitipkan pesan untuk mewujudkan pemulihan global dan pertumbuhan yang eksklusif kepada India yang kini menjadi presidensi G20. Amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, G20 akan terus bergerak. Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari Troika, tahun depan Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 India. Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan. Sementara saat membuka sesi 3 KTT G20, Presiden Jokowi menilai pemerataan akses digital adalah kunci pemulihan ekonomi global. Presiden mendorong G20 membantu negara berkembang memperkuat kapasitas digital negara berkembang. Ada 3 hal yang harus menjadi fokus. Pertama, kesetaraan akses digital. 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung ke internet, termasuk 73% penduduk negara kurang berkembang. Infrastruktur digital juga belum merata. 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki. G20 harus dapat memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau bagi semua. Kedua, literasi digital. Melek digital bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Literasi digital harus menjangkau semua agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. G20 harus dapat menggerakkan kerjasama penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang. Ketiga, lingkungan digital yang aman. Hoaks dan perundungan cyber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Bocoran data akibat kejahatan cyber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun US dollar pada tahun 2024. Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital termasuk melalui tata kelola digital global. Pemirsa, pekan ini Presiden Jokowi juga meluncurkan kemitraan global untuk infrastruktur dan investasi. Inisiatif ini bertujuan untuk mendobrak tradisi lama di mana negara donor mendikte kebijakan negara penerima. Pertama, dukungan harus country driven, berdasarkan kebutuhan real negara tujuan. Konsultasi dan dialog dengan negara penerima harus menjadi pedoman utama. Kedua, upaya kita harus didasarkan paradigma kolaborasi.
pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan termasuk sektor swasta akan membawa manfaat nyata. Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia. Ketiga, PGII harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi.